Berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran pada tema 7, kepemimpinan, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 6. Nah, menurut anak-anak, apa sih pemimpin itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pemimpin adalah orang yang memimpin. Nah, sedangkan arti lainnya dari pemimpin adalah petunjuk. Nah, kalau pemimpin menurut para ahli, menurut Kartini Kartono, pemimpin yaitu seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peran penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaan. Sedangkan menurut Fiedler dalam Setiawati, pemimpin adalah sebagai seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Nah, seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Nah, anak-anak, kira-kira siapa saja sih pemimpin di sekitar anak-anak? Ya, jelas ada yang namanya presiden. Presiden itu yang memimpin di mana negara kita berada. Selanjutnya ada gubernur yang memimpin sebuah provinsi. Kemudian ada wali kota, itu yang memimpin sebuah kota madya. Lalu ada bupati yang memimpin sebuah kabupaten. Lalu ada ketua RW atau rukun warga, ada ketua RT, dan yang jelas paling dekat dengan kita adalah orang tua. Ada guru juga, ada orang yang lebih tua dari kita, itu juga merupakan pemimpin kita. Nah, anak-anak coba perhatikan peta ini. Kira-kira ini peta apa ya? Ya, ini adalah peta negara-negara bagian Asia Tenggara. Negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste. Jadi ada 11 negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, kalau tadi adalah negara-negara bagian Asia Tenggara, sekarang
Negara-negara anggota ASEAN itu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selanjutnya, apa saja sih sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Nah, di Indonesia itu ada rempah-rempah, ada beras, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, kopi, dan hasil laut. Lalu di Myanmar ada beras, gas alam, emas, dan karet. Di Singapura ternyata tidak memiliki sumber daya alam. Di Brunei Darussalam terdapat minyak dan gas alam serta kelapa sawit. Lalu di Kamboja ada beras, ubi-ubian, dan karet. Di Thailand ada ubi-ubian, kayu, beras, dan gas alam. Di Malaysia ada beras, minyak bumi, gas alam, dan karet. Di Vietnam ada minyak bumi, gas batu bara, serta besi. Di Laos ada hasil pertaniannya dan hasil tambangnya. Terakhir di Filipina itu ada padi, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Nah, lalu produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN itu apa aja sih? Nah, di Indonesia itu ada kelapa sawit, beras, kakao, kopi, teh, cengkeh, dan batu bara. Lalu di Singapura ada mesin industri, pakaian, komponen elektronik. Di Kamboja itu ada pakaian, sepatu, karet, tembakau, dan kedelai. Untuk di Laos ada beras, tembakau, kopi, kayu olahan, dan timah. Di Myanmar ada kayu jati, minyak bumi, dan batu permata. Di Vietnam ada produk kelautan, minyak mentah, beras, dan kopi. Di Thailand ada beras dan sayuran. Di Brunei Darussalam ada tekstil, minyak bumi, dan gas. Dan di Filipina ada tekstil, ada garment, ada komponen kendaraan bermotor. Dan di Malaysia ada kelapa sawit, tekstil, timah, dan beras. Lalu, produk yang diimpor tiap negara ASEAN dan dari negara mana produk tersebut diimpor. Yang pertama Indonesia. Ada impor beras dan jagung dari Thailand. Di Thailand ada impor peralatan elektronik, besi, dan baja dari Jepang. Di Brunei itu ada impor mesin, produk baja, besi, perangkat elektronik dari Amerika. Dan di Malaysia ada impor kayu dan pakaian jadi dari Myanmar. Di Kamboja ada impor peralatan pertanian dan bahan bakar dari Thailand dan negara lainnya. Nah, anak-anak, apa sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Jadi perannya adalah mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA
melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya Aceh Fertilizer Project. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara, lalu ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, dan Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Nah, KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini adalah beberapa peran Indonesia di ASEAN. Dalam KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 merupakan KTT pertama ASEAN yang diadakan di Bali 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, peran Indonesia adalah menjadi penyelenggara KTT ASEAN, pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta, dan wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Lalu kerjasama antar parlemen di ASEAN. Kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Nah, peran Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen dan mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen. Selanjutnya, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada 19 Juli 2011. Nah, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau AIPR. Lalu peran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Tugas anak-anak ada di buku tema 7 halaman 35. Tapi anak-anak boleh menuliskan di buku tulis anak-anak. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang apa saja peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.